Oke saudara, jadi ini respon dari si Towel. Sama Wel, saya juga tidak kenal sama kau. Makanya ayo, jadiin yuk. Sekalian kita silaturahmi dan selesaikan di atas ring. Saya juga pengen buktiin, bener nggak saya ini tong kosong nyaring bunyinya. Dan kau juga buktiin. Semoga bukan mulut kau aja yang besar. Ayo, kita jadiin. Terserah, saya mau dibilang cari panggung atau pansos. Yang pasti saya akan temui kau bukan di acara debat, tapi di atas ring. Cara laki-laki. Dan di video itu kan saya juga udah bilang, tolong cari tahu tentang video ini benar atau tidak. Itu pernyataannya Towel tentang U17. Semoga tidak benar ya. Jika benar bla bla bla. Tapi apapun itu, semua pernyataan yang keluar dari mulut kau itu sudah menyakitkan hati banyak orang, khususnya supporter timnas sepak bola Indonesia. Udahlah, saya nggak mau kebanyakan bertele-tele. Jika ada promotor dan sponsor yang mau memfasilitasi ini, saya sama Carlos siap menghadapi si Towel pengamat sepak bola itu. Terima kasih. Tapi kok lolos? Gimana ya? Ya tidak mengesankan lah secara... Saudara-saudaraku semua boleh minta tolong nggak? Tolong dong cek video barusan itu. Apakah benar video barusan itu? Video tanggapan si Towel dengan rekannya itu tentang timnas sepak bola U17 kita yang lolos ke Piala Dunia melalui babak kualifikasi. Semoga tidak benar ya, tapi jika memang katakanlah video itu benar, pantas nggak si Towel berbicara seperti itu? Pantas nggak mulutnya Towel ngomong seperti itu? Di satu sisi adik-adik kita timnas sepak bola U17 dan Coach Nova sudah berjuang habis-habisan membuktikan dirinya pantas, diri mereka pantas masuk lolos ke Piala Dunia melalui babak kualifikasi. Kau Towel ya, mengatasnamakan kritik, kami sudah muak dengan mulutmu. Kami sudah muak dengan cibiranmu terhadap timnas sepak bola Indonesia, apalagi yang berbau STY. Gini deh Towel, saya nggak mau berbicara banyak lagi deh. Saya mewakili supporter timnas sepak bola Indonesia. Kau cari makan kan? Saya juga cari makan. Kebetulan istri saya juga mau melahirkan. Saya juga masih butuh tambahan dana. Saya nggak munafik kok. Ayo, kita cari makan ala laki. Kita ketemu di tengah. Sesuaikan berat badan, cari sponsor dan promotor. Mainkan. Ayo. Saya mau naik berat badan, ayo. Saya mau turunin berat badan juga. Ayo. Ayo Towel. Kita sportsmanship di atas ring. Gas. Ini serius. Untuk Towel. Sebuah pernyataan yang memicu kemarahan publik kembali dilontarkan pandit kebanggaan rakyat Uganda, yakni Tommy Welly alias Bung Towel. Ia menilai keberhasilan anak asuh Nova Arianto ke Piala Dunia U17 terasa tak pantas. Hal ini berlandaskan jika Coach Nova ini terlalu menganut aliran Sintayongisme. Namun secara fakta di lapangan menumbangkan raksasa Asia seperti Korea Selatan dan menghajar Yaman dengan skor keparat, ditambah lolos lewat jalur terhormat bukan hadiah sebagai tuan rumah menjadi buktinya. Tapi kok lolos? Lolos tapi menurut saya sih nggak pantas gitu. Alhasil, secara penilaian yang sama sekali tak subjektif yang keluar dari mulut Bung Towel ini. Ia memang ingin Nova Arianto tak lagi menangani timnas Indonesia U17. Namun PSSI jangan sampai terkecoh dengan ucapan pandit kebanggaan rakyat Uganda itu untuk mendepak Coach Nova. Banyak yang penasaran komentar Bung Towel atas keberhasilan timnas U17 lolos ke Piala Dunia 2025 di Qatar nanti. Ini pernyataannya. Tapi kok lolos? Gimana ya? Ya tidak mengesankan lah, secara sepak bola tidak mengesankan. Jadi saya pikir juga secara penampilan, secara performa jauh. Jadi lolos tapi tidak mengesankan. Lolos tapi menurut saya sih nggak pantas gitu cara lolosnya. Oke, cukup tahu saja pernyataan Bung Towel, tidak usah didebat. Karena di salah satu konten saya sebelumnya pernah saya bilang, percuma berdebat sama tembok. Oke, sama tembok tabrak aja, nggak usah diajak debat. Ya tidak mengesankan lah, secara sepak bola tidak mengesankan. Jadi saya pikir juga secara penampilan, secara performa jauh. Jadi lolos tapi tidak mengesankan. Lolos tapi menurut saya sih nggak pantas gitu cara lolos. Lolos tetapi tidak mengesankan secara sepak bola. Ini maksudnya gimana Towel? Tidak mengesankan secara sepak bola. Membantai Yaman 4-1.
mengalahkan Korea Selatan 0-1 dengan penuh perjuangan tidak mengesankan. Ini gimana konsepnya? Terus tidak pantas cara lolosnya. Maksudnya apa ini? Kenapa Toel bilang pasukan Kusnova tidak pantas cara lolosnya? Kalimat tidak pantas cara lolosnya ini bisa masuk unsur penghinaan tidak ya guys? Anak-anak itu berjuang dengan penuh kerja keras, sepenuh hati. Terus Toel bilang tidak pantas cara lolosnya. Bingung, sangat membingungkan. Ya teman-teman, menanggapi ya yang disampaikan oleh Toel ya, tentu ini video masih ada kaitannya dengan video saya pertama yang kemarin. Toel katakan bahwa lolosnya timnas Indonesia U17 ke Piala Dunia itu tidak dengan cara yang baik. Jadi harusnya si Toel itu lolos dengan permainan cantik ya, total football. Makanya tidak heran ya kalau banyak netizen yang mengecam dia. Bahkan seorang artis Yama Carlos sampai mengajak si Toel untuk beradu di ring tinju. Ya memang pernyataan-pernyataan kontroversi yang dilontarkan oleh si Toel brengsek ini apa ya, rasa-rasanya pingin ambil batu kok tabok di dia punya kepala ya. Entah isi otaknya ini nih seperti apa, kita jadi bingung. Maunya dia itu seperti apa, kita jadi bingung teman-teman ya. Seharusnya kita sebagai supporter timnas Indonesia itu bersyukur bahwa timnas kita bisa lolos ke Piala Dunia. Apalah artinya sebuah permainan cantik ya kalau kita tidak mendapatkan poin? Apalah artinya sebuah atau kita unggul dalam ball position ya, kita unggul dalam segala hal tapi tidak mendapatkan poin? Itu kan percuma. Sama ketika laga kemarin di saat timnas Indonesia menghadapi Korea Selatan ya. Korea Selatan unggul segalanya ya, tapi kita pulang bawa 3 poin. Itu yang terpenting ya. Dalam sepak bola itu bukan soal permainan cantik ya. Ini bukan Barca ya, bukan Barcelona ya. Toel ini mungkin kebanyakan nonton Barcelona, jadi dia menginginkan agar timnas Indonesia itu seperti Barcelona ya. Kita timnas Indonesia punya ciri khas sendiri. Para pemain Indonesia itu lebih cocok dengan formasi yang diterapkan oleh Coach Sintayong, formasi 3-4-3, bertahan dan mengandalkan serangan balik, karena kecepatan dari sayap-sayap kita itu sangat luar biasa. Dan ini terbukti kok. Dari pertandingan pertama kita berhasil mengalahkan Korea Selatan 1-0. Kemudian di pertandingan kedua kita membantai Yaman ya dengan skor 4-1. Dan pada pertandingan penutup tadi malam ya kita clean sheet ya, menang dengan skor 2-0 ya. Itu kita harus memberikan apresiasi kepada pemain, karena ini merupakan sebuah sejarah bagi negara ASEAN di mana timnas kita mampu menyapu bersih laga pada kualifikasi atau pada penyisian grup ya di Piala Asia U17 kali ini ya. Kita tunggu saja, semoga timnas kita mampu berbicara banyak di Piala Asia ya. Untuk Piala Dunia ya kita sudah lolos, tinggal sekarang kita hubungi FIFA agar segera mendownload lagu Indonesia Raya ya, supaya bisa bergema atau menggema di Qatar nanti bulan November ya. Nah teman-teman, video saya berikut ini tentu ada respon dan reaksi dari supporter timnas Indonesia U17 atas kemenangan timnas U17 melawan Afghanistan tadi malam. Seperti apa? Mari kita simak bersama-sama. Sapu bersih, let's go timnas U17. Oke, timnas U17 kita berhasil mengalahkan Afghanistan dengan skor 0-2 dan berhasil menyapu bersih seluruh laga di babak group stage AFC U17 2025. Dengan ini timnas kita lolos ke babak berikutnya ya, babak 8 besar dengan status juara grup. Kayaknya harusnya lawan Tajikistan atau Korea Utara ya di babak berikutnya, bener nggak? Bahas sedikit tentang pertandingan ini, guys. Gua
aduh, gue mengajak kalian untuk jangan menghujat timnas U17. U17 bro, kenapa dihujat, didukung dong. Buat yang belum tahu, di pertandingan ini timnas U17 kita itu rotasi ya guys ya, karena timnas kita udah fix lolos dan bahkan juara grup. Jadi ada rotasi nih. Jujur secara permainan mungkin memang tidak sebagus waktu lawan Yaman kemarin, karena oke, ada rotasi di sini, masih butuh chemistry lagi mungkin. Tapi menurut gue ini adalah saat yang tepat untuk melakukan rotasi, karena ya kapan lagi gitu kan, ada kesempatan ya lakukan lah. Fadli Alberto mencetak gol pertama kita di menit 90 plus, dia masuk di babak kedua guys. Zahabi Goli juga mencetak gol hanya selang semenit dari golnya Fadli Alberto, dan intinya gue harus meng-highlight Aldian Syahtaher yang mencetak 2 assist di laga ini. Gue yakin banget banyak yang kesal sama Daniel karena banyak banget buang kesempatan depan gawang, malah bukannya ngoper malah selalu pengen nge-shoot dan akhirnya hilang peluang. Gak apa, kita dukung sama-sama, semoga Daniel next game bisa evaluasi lagi. Oke, tanggapannya guys, yuk kita komen, let's go. Coach Nova, kenapa masih ngeyel? Kenapa gak pakai strategi total football? Ini malah pakai strategi ala Sinteyong. Jadinya kan lolos Piala Dunia. Ngebantai Yaman lagi 4-1. Kan nanti kita beli tiket di Qatar itu lebih mahal. Itu gimana ceritanya? Pemain U17 yang mayoritas pemain lokal itu bisa bagus-bagus banget. Aduh. Kalau begini caranya, saya harus siapin uang nanti buat ke Qatar, buat nonton langsung Piala Dunia U17 2025. Siapa yang tadi babak pertama udah marah-marah duluan? Udah marah-marah sama si Daniel nih. Aduh, gue ngantuk banget, gue ngantuk jam berapa nih? Full time ya, Indonesia U17 berhasil mensapu bersih semua pertandingan di grup C dengan kemenangan. Karena di pertandingan terakhir tadi, Indonesia berhasil mengalahkan Afghanistan dengan skor 2-0. Mari kita review tipis-tipis pertandingannya boy. El Sintayong Isme, Novarianto turun dengan sebagian besar pemain cadangannya. Untuk kiper tetap si Dapa boy. Nih gue jujur nggak tahu kenapa nggak pakai kiper cadangan aja. Gue nggak tahu nih. Karena di pertandingan ini mau kita kalah pun kita tetap juara grup sebenarnya. Trio center back di awal adalah 3 orang Bali nih setahu gue nih. Ida Bagus, Putu Panji sama Eka Yana. Di tengah nggak ada nama Evandra boy yang main si Ilham sama terutama 3 depannya nih. Semuanya adalah pemain cadangan. Fandi, Josolong sama Raffi. Di sini boy yang mau gue tekankan ke kalian nih, yang udah bela-belain begadang sampai jam 2 pagi buat nonton pertandingan ini. Yang pertama, ini adalah pertandingan yang udah nggak menentukan apapun. Kita walaupun kalah, tetap jadi juara grup. Di sini gue masih sambil reaction nih boy. Ini banyak banget orang yang marah-marah boy. Kenapa sih mainnya begini? Kenapa sih? Kenapa nggak pakai pemain utama aja, Novarianto? Kan jadi nggak seru nontonnya. Kuda laut nih, gue kasih tau sama lu nih. Rotasi ini dilakukan itu fungsinya banyak coy. Yang pertama adalah untuk ngejaga kebugaran pemain utama yang akan bertanding di 8 besar. Yang kedua adalah untuk coba-coba taktik nih boy. Novarianto di babak kedua itu ngubah pakem 3-4-3-nya jadi 4-3-3 coy. Dan yang terakhir yang paling penting nih, untuk tahu sedalam apa skuad yang dimiliki sama U17. Akhirnya kebukti nih, at least di pertandingan ini nih, kualitas pemain cadangan U17 ini, ya menurut gua lumayan ada gapnya. Dan kalian jangan kaget boy, pemain-pemain yang ada di timnas U17 sekarang, itu nggak akan semuanya dibawa ke Piala Dunia U17. Minimal dari pertandingan ini, ketahuan nih siapa yang emang mental bertandingnya kurang. Dan terakhir ya boy, ini please dari gua nih, Daniel emang menurut gue sangat kurang banget di pertandingan kali ini. Dan menurut gue dia dikasih menit main di pertandingan kali ini, itu adalah ya Nova pengen dia ngebuktiin gitu. Ya ternyata menurut gue pribadi itu kurang. Dan gue yakin Novarianto juga mikirnya sama. Tapi ya udah, di pertandingan ini kita menang akhirnya boy. Tuh yang minta menang dikasih menang nih sama Alberto sama Goli ya. Menurut kalian boy terkait dengan pertandingan kali ini? Bersyukur kita menang. Untuk lawan di 8 besar masih harus ditentukan di pertandingan nanti malam antara Korea Utara ngelawan Oman dan juga Iran lawan Tajikistan. Harusnya sih itu ya. Terima kasih boy, jangan lupa di follow untuk update timnas selanjutnya. Bye. Selamat tidur brother. Ya elah, Afghanistan udah di full 90 menit aja masih kalah. Masih kalah, beruntung tadi ya. Kelihatan timnas Indonesia U17 dari awal pun Coach Nova merotasi beberapa pemain dan itu memang kelihatan ngaruh sekali. Pemain pelapisnya dengan pemain utamanya perbedaan kualitasnya sangat terlihat, kekompakannya pun demikian. Beruntung ya kalau dimainin dari awal skuad utama udah berapa tuh skornya tuh. Karena memang the problem dengan pemain-pemain pelapis yang diturunkan dari awal, terutama di babak pertama itu adalah mereka nggak kompak. Mereka kualitasnya kelihatan beda ya dengan pemain inti. Ketenangan mereka, bagaimana teknik mereka, dan kerjasama mereka itu beda sekali. Sehingga ya babak pertama kita jujur aja keteteran. Walaupun kita berapa kali dapat counter ya, tapi
nggak sesolid biasa. Defense kita juga koordinasi berapa kali mampu tertembus. Nah di babak kedua ketika timnas U17 masukin beberapa pemain, 3 pemain langsung diganti di babak kedua baru mulai, lalu gol 5 masuk juga. Nah disitulah perlahan-lahan, walaupun sebenarnya gue rasa Coach Nova juga tidak terlalu puas dengan permainan. Kalau hasil sangat puas karena menang, tapi secara permainan ini entah tadi yang gue bilang pengaruh pemain pelapis yang dimainkan atau mindset mereka udah lolos, dan Afghanistan ini bisa dibilang tim terlemah. Jadi mungkin sedikit meremehkan, but itu bisa dibayar tuntas di penghujung akhir laga, ditunjukkan bahwa sebenarnya mereka bisa cetak gol, mereka bisa ngobok-ngobok Afghanistan lah, dan ini bisa menjadi pelajaran yang tentu saja berharga. Gue yakin akan devaluasi dari Coach Nova terkait dengan lu harus tetap fokus lawan siapapun, lu harus tetap memberikan 100% tanpa meremehkan dan tanpa mengecilkan lawan. But tiga kali main, 3 kali menang, 9 poin, juara grup, lolos Piala Dunia, lolos ke babak selanjutnya, itu adalah hasil yang luar biasa dari Coach Nova, tim dan juga pemain. Mantap Timnas U17. Segitu dulu. Nggak kepencet. Timnas U17 jago amat sih, buset, kita menang lawan Taliban loh. Amerika aja dipulangin sama Taliban, buset, kita bisa-bisanya menang, lo kagak sopan lo. Lagian si Taliban kurang ajar ya, udah kita apur sampai menit 90, nggak ngegolin juga. Ya udah, timnas kita cosplay Madrid sebelum digolin sama Declan Rice. Ya teman-teman, kemenangan timnas Indonesia atas Afghanistan tadi malam tentu membuat timnas kita ya kokoh di puncak klasemen. Dan ini tentu di luar dugaan ya. Korea Selatan yang seharusnya diunggulkan untuk memimpin klasemen itu akhirnya menempati posisi kedua ya. Ini saya kira sangat luar biasa ya, pencapaian yang sangat luar biasa dari timnas U17. Tentu bukan baru pertama kali timnas U17 lolos ke Piala Dunia ya, sudah 2 kali. Namun caranya berbeda. Kalau di zamannya Bima Sakti waktu itu karena kita dapat jatah tuan rumah, walaupun pada akhirnya venue-nya dipindah ya. Nah, ada perkataan yang menarik dari Fahri Husni ya, selaku mantan pelatih timnas U17. Dia bilang begini, kalau sekarang itu ya, khususnya di timnas U17, untuk lolos ke Piala Dunia atau bermain di Piala Asia itu sangat mudah. Beda dengan zaman saya dulu. Ini agak aneh ya, memang cocok. Ya, sangat-sangat cocok. Fahri Husni ini manusia sakit hati ya, sangat cocok. Dia mungkin tidak mau mengakui kehebatan dari Coach Nova yang merupakan, kalau secara lisensi tentu jauh berbeda ya. Coach Nova masih junior, belum punya pengalaman apa-apa, tetapi secara keilmuan beliau lebih hebat dari Fahri Husni ya. Jadi memang muridnya Sintayong ini nih hebat. Dan tentu kita harus memberikan apresiasi kepada PSSI ketika itu yang berani memberikan kesempatan kepada Coach Nova untuk bisa belajar langsung di Coach Sintayong ya, yang dimana sekarang kita bisa melihat bagaimana hasilnya, bagaimana permainannya tentu sangat mirip ya dengan Coach Nova. Bagaimana ketegasan seorang Coach Nova, dia melarang para pemainnya untuk bermain media sosial ya. Kalau ada yang kedapatan, keluar, minggir. Masih banyak yang mau bergabung untuk di tim nasional. Jadi sekali lagi congratulations untuk para pemain timnas U17 yang sudah berjuang di babak penyisihan ini ya. 9 poin sempurna. Hanya kebobolan 1 itu sudah sangat luar biasa. Komentar teman-teman terkait dengan kemenangan timnas ini seperti apa? Apalagi cetak golnya di injury time guys. Ini jarang terjadi, injury time 2 gol. Ya, walaupun memang pada pertandingan semalam itu banyak rotasi yang dilakukan oleh Coach Nova, dan di situ sangat terlihat bagaimana pemain inti ya, performa pemain inti dengan pemain pelapis itu sangat berbeda jauh. Ketika babak kedua memasukkan para pemain inti ya, di situ bisa terlihat dengan hasil gol yang diciptakan.
Komentar teman-teman seperti apa? Silahkan tulis ya.